Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah proyek jalur jalan lintas selatan ruas terakhir Gunung Kidul yang terbentang dari Purwodadi Tepus hingga Jeruk Giri Subo. Pekerjaan ruas ini merupakan paket kedua yang sudah dimulai sejak bulan Maret tahun 2022 dengan panjang kurang lebih 10 km dan target waktu 640 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender atau 1 tahun. Saat ini, pengerjaan jalur jalan lintas selatan ini telah setahun dilalui. Sudah banyak perkembangan yang dicapai. Jalur jalan baru yang melintas di Perbukitan Seribu juga sudah mulai terbuka satu demi satu dan saling terhubung hingga titik akhir proyek di Desa Tileng Giri Subo. Beberapa titik terus dilakukan penggempuran dan pemerataan. Seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa ruas jalur jalan lintas selatan di sesi 2 ini juga banyak melintasi perbukitan khas yang cukup ekstrim. Proyek terakhir ruas Tepus hingga Jeruk sesi 2 ini akan menyambung langsung dengan jalur jalan lintas selatan Giri Subo dan Rongkop yang sudah jadi sebelumnya. Jika sebelumnya pernah dilakukan penutupan jalan karena penggemburan bukit, saat ini jalur baru sudah bisa dilalui walaupun melalui lokasi proyek, sehingga perlu hati-hati saat melintas di jalur ini. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Kita akan lanjut teman-teman untuk menuju ke Jeruk di mana ujung dari proyek jalur lintas selatan ruas terakhir ya. Mudah-mudahan akhir tahun sudah kelihatan bentuknya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah teman-teman sekalian, kita tadi sudah dari perbatasan Gunung Kidul dan Jawa Tengah di jalur Pacimantoro tadi. Kita kemudian melihat sedikit cerita dari proyek jalur jalan lintas selatan di Rongkop, di mana dulu pernah ada batu yang tidak bisa dipindah dan kita mengecek lokasinya. Kemudian tadi kita juga sudah melihat mampir di rest area ya, di rest area di Giri Subo ya, Semarayasa. Kemudian nah ini desa Ngelindurnya ini teman-teman. Jadi yang mengelola itu di desa Ngelindur ini ya. Misalnya desa Ngelindur ini tadi saya sempat tanya-tanya pengelolaan dari pemanfaatan rest area itu diutamakan dari penduduk sekitar ya. Jadi kebetulan yang mengelola kelompok desa BUM desa badan usaha desa ya. Proyek-proyeknya sekaligus juga sebagian juga jalan-jalan lain ya atau proyek lain yang saya expose untuk pengetahuan kita semua ya, bahwanya Gunung Kidul itu beberapa pembangunan fisik beberapa tahun terakhir ini memang cukup signifikan ya, didukung juga oleh pemerintah pusat, dimana banyak sekali pembangunan ya, tapi mudah-mudahan pembangunannya benar-benar bermanfaat, tidak ada yang mangkrak gitu ya, dan bisa dinikmati masyarakat gitu ya teman-teman. Kalau bangun itu memang gampang ya teman, bangun yang susah apa merawat. So, kalau setelah ini, nah ini dana perawatannya juga harus ada ya. Kebetulan di sini miliknya pemerintah pusat ya, lintas antar provinsi ini ya. Ini seharusnya juga dianggarkan juga, artinya sekian ratus atau ribu ya kilometer jalan dibangun. Dan di sini kita akan sampai di ujung akhir jalur jalan lintas selatan yang sudah jadi dari ujung timur ya, jadi perbatasan timur ke arah
selatan terus ke barat. Maksudnya ke perbatasan paling timur Gunung Kidul, yaitu di Rongkop, kemudian Girisubo. Nah ini masuk Girisubo, nanti di ujungnya di Dusun Banagung, Desa Tileng. Nah di situ akan tersambung ke barat teman-teman dengan tepus ya yang sudah dikerjakan saat ini. Beberapa kali sudah saya expose, hanya saja kali ini saya akan mengupdate kembali ya teman-teman, pembangunan jalan yang ada di Jeruk Udul sampai dengan tepus. Nah di depan itu ya kita akan berhenti sejenak, nanti akan kita tengok lagi sejauh mana progresnya di ujung paling timur ini dari proyek Jeruk Udul sampai tepus ini. Kelihatannya di paling timur ini masih sudah ada alat berat teman-teman. Berarti saya harus minggir ini teman-teman, saya harus minggir ke sini saja karena alat beratnya sudah sampai di ujung ya ternyata. Halo teman-teman sekalian, kali ini saya berada di Dusun Banagung, Desa Tileng, Panewan, Girisubo. Saya akan mengekspos kembali proyek jalur jalan selatan ruas Jeruk Udul hingga tepus ya. Di belakang saya ini alat berat sudah sampai di ujung ya, di ujung di Dusun Banagung, Desa Tileng, Kapanewon, Girisubo. Nanti kita akan menuju ke arah barat ya untuk melihat kembali progres pembangunannya. Sepertinya sudah sampai di ujung paling timur ya teman-teman. Kita akan menerbangkan drone di sini di ujung paling timur dulu ya teman-teman. Jadi di sini pertemuan dengan JJLS yang sudah jadi ya teman-teman. Kita akan melihat ke arah barat ya yang mengarah ke tepus. Coba kita masuk ke proyek ya, mudah-mudahan bisa lewat ya. Nah ternyata sudah dibuka ya teman-teman. Di sini mungkin di sana ditutup tadi. Ini dari ujung timur tadi ternyata sudah sampai di sini ya untuk pengerjaannya. Dan alat-alat beratnya sudah sampai di ujung timur ini pada bulan Mei ya. Di bulan Mei teman-teman. Di bulan Mei sudah sampai sini, alat beratnya cukup banyak yang sampai sini ya. Kita tunggu truknya pengangkut. Nah ini pengangkutnya dan itu alat beratnya ya, pemecah batunya. Nah ternyata sudah sampai di sini teman-teman. Jadi kemarin sempat ditutup ya beberapa saat karena ada penggemburan sebuah bukit yang menutup jalur lamanya ya teman-teman. Nah ini sampai di mana ini, bisa lewat enggak ini ya? Dan ini merupakan jalur yang sudah digempur. Dulu di sini itu SD Tileng 2 di kanan teman-teman. Jadi SD Tileng. Ini sekarang sudah terbuka jalurnya teman-teman. Saya kira masih ditutup, ternyata sudah dibuka ya teman-teman. Dan jadi kita melewati jalur yang sudah diratakan. Perkembangannya hampir selesai ya untuk pemerataannya sampai di ujung timur. Dan kita lihat ini rumah penduduknya kesilep teman-teman. Ini jadi dulu di situ ya, nih bangunannya kesilep, lebih rendah ya. Jadi di timur sana sudah diuruk terus. Ini bangunnya di bawah sudah digempur ya. Ini untuk jalur jalan lintas selatan yang ruas Girisubo sampai Tepus ini sekitar, kalau teman-teman tahu itu hampir 10 kilo ya.
sebentar lagi nanti setelah dirasa ketinggiannya itu sudah memenuhi syarat, biasanya persiapan agregat ya, atau persiapan mau pengaspalan apa namanya, mohon disampaikan yang sudah tahu ya. Jadi kayak dikasih koral-koral gitu ya. Nah, untuk landasan di sini itu batu yang putih ini justru sangat bagus ya untuk dasar jalan ya. Jadi aman lah Gunung Kidul untuk pembangunan jalannya. Ini bukit-bukitnya besar, tinggi-tinggi ya teman-teman. Ini kemarin sempat saya beberapa kali saya ambil gambarnya ya. Nah ini teman-teman, jadi bukitnya kemarin tuh ini yang digempur itu ini. Jadi bukit yang kemarin sempat ditutup di sebelah sana itu ini ya teman-teman, jadi menggempur ini kan jalur utama dulu. Nah ini terus ditutup di ujungnya. Ternyata sekarang sudah selesai penggempurannya, hampir 3 bulan ya. Ini tinggi sekali ya teman-teman. Coba kita lihat pakai drone ya teman-teman. Nah ini alat-alat beratnya terus bekerja ya teman-teman, jadi harus hati-hati untuk melintas di proyek yang Jerudel Tepus. Nah ini jadi harus timingnya pas ya teman-teman. Sudah pemerataan semua, ini kurang tahu juga apakah cukup segini ketinggiannya atau masih diatur ulang. Nah ini yang perlu kita tunggu ya teman-teman. Kalau masih diatur ulang ketinggiannya berarti masih ada pemerataan. Ini sepertinya juga masih ditata juga ya untuk pemerataannya. Ini dulu rumah yang digempur sekitaran sini ya, yang saya ambil itu. Ini bulan Mei, pertengahan bulan Mei ya, 14 Mei. Nah itu gua-gua stalagmitnya seperti itu kalau habis dibongkar itu teman-teman, keluar ya seperti itu. Ini berarti diratakan teman-teman, ini diturunkan, berarti ini jalan lamanya diturunkan ya, sepertinya kalau dilihat dari konturnya. Kita ngambil gambar dulu sebentar. Nah ini tinggi lagi teman-teman, bukitnya tinggi lagi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, 7 kali mungkin 5 ya, 35 meteran nih teman-teman. Tinggi sekali teman-teman, diterap-terap kayak gini. Hasilnya untuk menguruk ya teman-teman.
Nah ini jalan lamanya yang kanan itu ya, yang ini sudah menggunakan jalan barunya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi bukit yang belakang saya tadi cukup tinggi sekali tadi teman-teman, dan hampir semuanya seperti ini. Ini kalau sudah jadi aspalnya ini menarik sekali teman-teman. Kalau teman-teman berselancar di jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul dari arah timur itu, wah, memanjakan mata ya. Besok lebih bagus lagi kalau di dindingnya itu ditanami tanaman menjalar. Itu saya setuju sekali ya, karena pandangannya tetap hijau ya teman-teman. Jadi pandangannya tetap hijau. Dan sampai di sini masih pemadatannya ya, sudah selesai sepertinya ini pemadatannya. Jadi habis digempur, diratakan, dipadatkan ya. Kemudian nanti persiapan untuk pengaspalan. Nah ini nanti kita cek di paling ujung barat di daerah Tepus itu nanti apakah sudah dimulai persiapan pengaspalan atau belum. Nah ini saya masih ingat dulu teman-teman, ketika saya lewat di daerah sini ya, awal-awal mengekspos itu di bawah saya ini rumah-rumah ya. Jadi ini rumah-rumah penduduk. Kemarin sempat beberapa kali saya ekspos itu ya. Kemudian rumah-rumahnya sudah lama dikosongkan karena sudah dapat ganti untung ya. Kemudian mereka sudah membangun rumah di belakang, tetapi rumahnya belum digempur karena menunggu pembangunan. Nah, kemudian yang tahun kemarin sudah dimulai penggempurannya ya. Jadi rumah-rumah yang saya lewati di sini itu ada rumah-rumah penduduk itu sudah hilang rata dengan tanah ya. Sudah dijadikan jalur baru, jalur jalan lintas selatan di ruas Jeruk Udel sampai dengan Tepus sesi 2 ini teman-teman. Dan ini juga bukit-bukitnya semuanya tinggi-tinggi di sini yang di ruas Jeruk Udel sesi 2 ini ya teman-teman. Dan ini saya berbarengan dengan truk-truk pengangkut batu, dimana dari hasil batu yang digempur tadi ya, itu nanti akan diangkut untuk menguruk di bagian lembah ya. Nah ini untuk hasil dari penggempuran ini, yang tanah dikasih talut-talut seperti ini ya, pondasi biar enggak longsor. Dan di sini ternyata saluran airnya juga sudah dikerjakan teman-teman. Saluran airnya ini itu di sebelah kiri itu ya, dibuat saluran air juga. Drainasenya sudah dibuat, kemudian ada tanggul-tanggul juga di bagian kiri ini ya. Aktivitasnya naik dulu jalannya di atas itu teman-teman, kelihatan aspalnya itu ya. Dulu jalannya di atas itu. Dan kita harus hati-hati di sini karena banyak tumpukan material. Kemudian banyak orang bekerja ya, untuk keperluan keamanan ya, keselamatan. Di sebelah kanan juga sudah mulai dibikin tanggul-tanggul nih. Dikasih saluran air. Dan di sini kantor pelaksananya ya teman-teman. Wah ini di sebelah kanan apa ini? Ada sekolahan ya ini. Oh sekolahan teman-teman. Sekolahannya tergusur sebagian. Di depan kantor pelaksananya ini ada sekolahan yang tergusur. Saya lupa namanya sekolahannya. Plakannya sudah nggak ada.
gorong-gorongnya juga pengganti aliran air yang tergusur ya. Biasanya dibikinkan semacam saluran air ya. Ini saya pelan-pelan ini, dan pengangkut truk-truk ini lintas dump truk ya, jadi mempercepat ini, dikeruk dibongkar sendiri tanpa kena ya, tinggal digerujuke. Nah, ini alat beratnya bagus, baru pemecahnya. Ini juga dulu jalan lamanya di sebelah kiri itu teman-teman. Sekarang sudah pakai jalan barunya yang sudah diratakan, cukup lebar sekali ya teman-teman ternyata. Kalau di proyek seperti ini ya teman-teman, jadi harus mau berbuluk-buluk pria. Kita lanjutkan perjalanan, nanti kita sampai ke Tepus teman-teman, di ujung akhirnya nanti seperti apa ya. Kita lanjut. Ini ternyata buat nguruk di sini teman-teman, mobil truknya itu nguruknya di sini sampai di sini teman-teman. Hampir semua sudah tersambung rata, hanya di ujung timur tadi ya hampir juga diratakan yang di Banagung. Ini alat-alat beratnya terus kayaknya bagus-bagus ya untuk mengebutkan diri.